Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dimanapun saudara berada. Saya menyapa saudara semua yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan saudara yang ada di Malaysia, di Kamboja, di Singapura, dan dimanapun saudara berada. Senang sekali berjumpa kembali menjumpai saudara semua. Saya percaya kita semua tetap dalam kasih dan perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya, Yosia Krisbianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Pada hari ini terima kasih buat penyertaan yang sempurna bagi kami ya Tuhan. Dan saatnya kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Mari Tuhan buka rahasia firman-Mu saat ini dan terangi hati kami dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Baik saudara, kita akan membaca bersama di dalam Kolose 1 ayat yang ke-9 bagian B. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Saudara, Rasul Paulus mempunyai kerinduan besar terhadap jemaat di Kolose, yaitu agar mereka makin dipenuhi hikmat dan pengertian yang benar akan Tuhan. Seberapa penting hikmat bagi orang percaya, sehingga Paulus tiada henti-hentinya berdoa meminta kepada Tuhan supaya Tuhan menambahkan hikmat kepada para jemaat. Tanpa memiliki hikmat, kita akan menjadi sasaran empuk iblis dan hanyut terbawa arus dunia yang semakin jahat ini. Ada tertulis, tanpa pengetahuan kerajaan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Hikmat dalam konteks Ibrani dikenal dengan kata chokmah, yang mengandung arti pengertian atau kebijakan. Hikmat terbentuk dalam diri seseorang melalui ketaatan dan pengajaran akan firman Tuhan. Alkitab menyatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Hikmat adalah anugerah khusus yang diberikan Tuhan bagi orang percaya. Jadi, memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Artinya, hikmat itu begitu spesial, di mana tidak ada seorang pun dapat membelinya. Karena di dunia ini tidak ada orang yang menjual hikmat. Hikmat itu lebih berharga dari emas, kekayaan, uang, jabatan, dan apapun yang ada di dunia ini, saudara. Hikmat tidak dapat dibeli, tidak dapat dicuri, dan juga tidak dapat lenyap. Oleh karena itu, kita harus berusaha sedemikian rupa untuk mengejar dan mendapatkan hikmat itu. Sebagai orang percaya, kita harus mencari hikmat itu, saudara. Namun untuk mendapatkan hikmat tidaklah gampang, karena hikmat hanya diberikan kepada mereka yang dengan tekun bersedia membayar harga. Dikatakan, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Saudaraku, memiliki hubungan karib dengan Tuhan adalah langkah pertama mendapatkan hikmat. Firman Tuhan berkata, aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Sejauh mana kita bertekun mencari hikmat dari Tuhan, saudara? Ketika seseorang dipenuhi hikmat, ia akan semakin bijak, karena hatinya terbuka terhadap nasihat, terbuka terhadap teguran. Di zaman sekarang ini, banyak orang tidak suka menerima nasihat atau teguran dari orang lain. Ketika dinasihati atau ditegur, terkadang kita marah dan tersinggung. Tetapi orang yang bijak ketika diberi nasihat akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Hikmat menuntun orang kepada kehidupan yang semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Itulah rencana Tuhan bagi kehidupan anak-anaknya, saudara. Namun, tidak semua orang Kristen mengerti rencana Tuhan atas hidupnya.
Firman Tuhan kepada Yosua, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Mempelajari dan merenungkan firman Tuhan membuat kita semakin bijaksana, berakal budi, dan berpengertian. Hikmat itu akan kita dapatkan apabila firman yang kita pelajari kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, menimbulkan suatu sikap takut akan Tuhan. Sebab permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Apabila kita mengetahui kehendak Tuhan, segala sesuatu yang kita kerjakan akan berhasil. Dan kehendak Tuhan itu telah tertulis semuanya dalam firman-Nya. Namun jikalau kita tidak pernah membaca dan menyelidiki firman Tuhan, selamanya kita tidak dapat mengerti apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan, saudara. Abraham senantiasa membangun mezbah bagi Tuhan. Tidak hanya itu, Abraham juga hidup benar dan bersikap adil. Ada tertulis, melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Mari saudaraku, milikilah hikmat yang dari Tuhan, sehingga setiap saat kita hidup dalam kebijaksanaan, bertindak hati-hati, dan memiliki tingkat kedewasaan penuh di dalam Tuhan. Sehingga kita mampu mengatasi segala hal, segala perkara dengan hikmat yang dari Tuhan. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu saat ini ya Tuhan. Ajar kami Tuhan itu hidup di dalam hikmat Tuhan senantiasa. Ajar kami hidup takut akan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan dan hidup dalam pimpinan Roh Kudus setiap hari. Sehingga kami mampu mengatasi segala perkara bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini yang di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang di Malaysia, dan dimanapun berada. Mereka yang saat ini sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang hidup dalam tekanan, kesulitan, persoalan, mari Tuhan yang akan memberikan jalan keluar bagi mereka. Tuhan memberkati, Tuhan memulihkan hidup mereka. Tuhan memberkati dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, pendidikan, bisnis, dan apapun yang dikerjakan. Berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dosa, mari Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia saat ini menghadapi berbagai macam masalah, berbagai macam pergumulan, dan juga pandemi yang ada saat ini. Mari Tuhan berikan belas kasihan Tuhan bagi bangsa kami. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan. Kerinduan kami mohon belas kasihan Tuhan. Kiranya pandemi global ini segera berakhir, sehingga kami boleh kembali lagi hidup secara normal. Terima kasih Tuhan, ini doa kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati. Mari saudara, kita tetap semangat di dalam Tuhan. Jangan berputus asa, tetap berdoa, bersukacita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.